Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siva Andre Putra Perdana. Saya Rumi Fernandita Arif. Saya Mikrisnawan. Saya Paskalis Tangguh Jalur Pradipta. Saya Priscilla Dinaviani. Dan di sini saya selaku sebagai moderator. Di sini kita mau menjelaskan tentang beberapa materi yang ada di mata kuliah komunikasi massa. Yang pertama dimulai dari fungsi media. Silakan, Romi Krisnawan. Oke. Fungsi media ya, secara umum itu fungsi media memiliki fungsi yang sama. Beberapa di antaranya itu sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Nah, itu juga bisa membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Dan juga sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat atau ide dan gagasan kepada khalayak. Menurut aku itu sih secara singkat fungsi media. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, ada organisasi media yang bakal dijelasin sama Seva Andre. Silakan. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi komunikasi massa, yaitu organisasi media. Organisasi media merupakan organisasi yang melakukan kegiatan pengolahan informasi, produksi pesan, dan diseminasi pesan kepada khalayak luas maupun media massa. Organisasi media juga dapat sebagai komunikator karena dapat memilih tema dan menjadi narasumber ataupun pemilihan isi pesan yang akan disampaikan. Sedangkan kepemilikan organisasi media merupakan aspek penting dari ekonomi karena kepemilikan media identik dengan sifat hierarkis dari organisasi media, dan akhirnya pemilik medialah yang menentukan arah dari konten organisasi media tersebut. Terima kasih. Oke, lanjut nih ke materi yang masih berhubungan sama organisasi media, yaitu konglomerasi media. Bakal dijelasin sama Fandi. Silakan. Oke, konglomerasi media sendiri di sini itu contohnya Albert, Harry, Sam, dan Jack Warner yang merupakan pendiri dari perusahaan Warner Bros. Yang didirikan pada tahun 1918. Ragam media yang dimiliki antara lain adalah Warner Bros. California, Amerika Serikat. Judul terbitan medianya adalah Man of Steel yang merupakan film dari Warner Bros. Positioning dan jenis kontennya yaitu menyediakan konten hiburan dan sebaran pasarnya untuk seluruh dunia. Demikian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, dari media itu kan pasti ada efeknya. Nah, materi tentang efek media bakal dijelasin sama Jalur Pradipta. Silakan. Oke, efek media itu adalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Menurut Donald F. Robert, karena fokusnya pada pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. Efek media juga diartikan sebagai dampak dari kehadiran sosial yang dimiliki media. Konten-konten yang diunggah di media sosial seringkali menciptakan suatu gerakan yang menyebar luas dengan cepat. Hal ini yang menjadikan media sosial itu sebagai tempat paling sering digunakan orang untuk mengirim opini dan memancing dukungan. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya materi yang terakhir ada literasi media yang masih berkaitan juga sama materi yang tadi disampaikan Jalur. Berita iklan hiburan di televisi itu menghantam dan menghegemoni atau menguasai pemikiran kita. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya literasi media. Apa sih literasi media itu? Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengambil makna dari sebuah pesan, dan mengevaluasi atau bisa dibilang memberikan penilaian terhadap makna pesan. Dan terakhir ada produksi pesan atau menyampaikan isi pesan media. Lalu untuk kaitannya dengan efek media itu sendiri adalah ketika seseorang mampu atau memiliki kemampuan berliterasi media, maka efek negatif dari media itu akan turun atau bisa dibilang efek negatif dari paparan media itu akan semakin kecil terhadap kita. Sekian penjelasan dari saya, dan untuk itu kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.